Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore ini usaha yang ketiga kali dari saya ya untuk membabar pusaka ini. Tadi saya coba dibuka semua, dibersihkan, bersihnya juga dibuka, ternyata gagal, HP panas. Yang kedua, saya ulangi lagi, tetap, bahkan suara saya tidak ada walaupun mikrofonnya sudah hidup. Jadi bersih, akhirnya saya pasang handle-nya, namun sudah saya identifikasi keris pusaka ini. Jadi keris pusaka ini berdapur brojol ya. Kemudian pamornya adalah Malate Satoor, atau kalau Pak keris Jawa mengatakan Melati Renunce. Khusus pada kali ini saya akan membabar bagaimana hubungan keterkaitan antara condong lele atau kemiringan suatu keris ya dengan pamor, apakah ada keselarasan atau tidak. Demikian juga dengan dapurnya tentunya ya. Kita lihat dulu secara menyeluruh keris pusaka ini. Jadi ricikannya pijitan ya, kemudian gandeknya lugas dan tegas saya katakan di sini. Karena apa? Lengkungan batasan antara gandek dengan bilah ya itu tegas. Ini saya tunjukkan. Jadi pasikutannya tegas, garisnya cukup pendek ya, juga relatif miring. Kemudian ganjanya sabit frontal nih ya, kita lihat bagian bawahnya. Jadi ganja pamornya full, tertutup pamor ya. Ada mengatakan ya ganja wulung, tapi ganja wulung ke pamor, bukan hitam ya. Kita lihat sekarang detail bilahnya ke atas. Ini memang diminyaki, udah setengah kering. Jadi pemirsa bisa melihat bagaimana bentuk tempat lipatnya ya. Kemudian perpaduannya dengan pamor. Ini tanpa pembesaran, tanpa bleed. Saya hanya menggunakan bantuan pantulan cahaya matahari di sore ini pada 1 Januari 2023 nih, sampai ke ujung. Kita lihat sebaliknya. Nah, ini. Di pemirsa, ini saya buat miring, bisa lihat bagaimana lumernya, pandesnya pamor ini. Jadi pamor yang tercipta ini menurut saya ini perpaduan antara pamor rekan ya dan pamor melumah. Jadi pada ganja kelihatan bahwa pamornya itu sejajar ya, sejajar dengan bilah. Panjang pusaka ini dari ini ya, dari sini sampai ke ujung itu 35,5 cm. Kemudian panjang ganja 8 cm. Panjang peksi juga saya ukur itu 7 cm. Oval bentuknya ya. Kemudian diameternya 7 mili. Masih utuh dan juga kelihatan tadi sudah sempat saya sebenarnya mau video sampai ke peksi-peksinya, gagal 2 kali, akhirnya saya tidak paksa. Ya. Pamornya juga nyambung ke besi. Kemudian juga sempat saya ukur ini, tebal ini. Di tengah ini 1,3 cm. Ya. Kalau sor-soran di sini ini 1 cm. Kemudian lebar tengah bilah ini di sini sekitar 2,2 cm. Ya. Yang juga saya ukur tadi adalah juga berat secara polos, artinya hanya bilahnya saja itu 250 gram. Bentuk bilah melimpah. Jadi dari sini bisa dilihat bahwa material pusaka ini material terpilih ya,
sehingga komposisi bajanya relatif lebih banyak dibandingkan pusaka lain. Namun kalau kita lihat dari bentuknya, maka dari awal pusaka ini diciptakan bukan untuk perang, tetapi untuk piandel atau sekep, ya, atau jimat katanya orang sebenarnya. Jadi diambil tuahnya. Condong lelehnya juga sempat saya ukur tadi, kemiringannya itu 80 derajat. Ya. Jadi menurut yang saya ketahui dari buku-buku kuno yang saya pegang, kalau kemiringan condong leleh 80 derajat itu adalah condong leleh candra. Jadi harapannya diharapkan empu menciptakan pusaka ini, pemiliknya adalah dinaungi kemuliaan dan kekayaan. Dan itu relevan atau terkait dengan bentuk dapurnya brojol, kemudahan ya, dan pamurnya Malate Satoor. Jadi sesuai dengan tuahnya, condong lelehnya kemuliaan dan kekayaan, sehingga baik dapur dan pamor memperkuat, ya, terjadi satu resonansi. Tadi juga sempat saya pada saat dibuka hanya bila saja saya sentil pusaka ini, bunyinya tingannya nyaring dan berresonansi, getarannya terasa. Coba kita lihat secara lebih detail bagaimana kalau pusaka ini saya kasih blitz sekarang, saya perbesar. Ini dengan perbesaran 3,18. Dilihat dari bagian bawahnya dulu. Nah ini kelihatan tempat lipatnya juga. Kemudian pada bagian depan gede adalah bagian pusaka yang paling tebal. Kelihatan lumernya besi aji dan padunya dengan pamor. Di bawah sor-soran nih ada pamor Rojo Gundolo. Kemudian kalau saya perbesar, garis sambung antar pamor tambah kelihatan. Ini warangan lama ya, lebih 10 tahun tidak saya warangi. Kemudian pada pamor melati di dalam timbul pamor tiban ya, bentuk-bentuknya ini seperti ini. Saya dilihat di dalam pamor melatinya beda-beda wujudnya. Nah, jadi memang pusaka ini memang pada pinggirannya memang sudah ada termakan korosi manusia. Kita lihat sisi sebaliknya. Nah ini bentuk bilahnya ngelimpok, tampak odo-odo. Nah ini pamor mulai dari ujung bisa diamati, permukaan bilahnya kelihatan. Jadi degradasi warnanya udah tidak kelihatan jelas karena pernyat antara besi dan baja pada buatan Majapahit ke atas itu udah tidak ada degradasi seperti keris-keris pada era Nom-Noman. Sudah menyatu batasan antara besi dan bajanya. Coba kita angkat biar lebih jelas. Ini yang saya katakan ya, kalau saya melihat dari kiri ini bentuk gandiknya ya, batasan antara pijitan dengan gandik tegas di sini juga. Kemudian dari materialnya, estimasi saya ini adalah garap Madura sepuh. Atau khususnya karena ini saya dapatnya turun-temurun dari Pak Billy, ini estimasi saya Sumenep sepuh. Dengan ganjanya juga sabit rontal. Kemudian bentuk, nah ini saya dekatkan, ini menggunakan blit, coba tanpa blit. Bilahnya ngelimpah, pamornya pandes, lumer. Estimasi saya ini garap Sumenep sepuh era Majapahit. Ini tanpa blit, tetap perbesarannya 3,18. Saya bisa lihat. Nah ini sisi di sini bisa dilihat bagaimana saat diminyaki kelihatan bahwa pusaka ini sudah membatu. Ini garis wadidangnya bisa dilihat. Tampak bagian depannya, coba saya fokuskan. Nah, saya dekatkan lagi biar kelihatan.
Saya fokuskan juga, nah ini. Jadi sudah menyatu. Warangkanya juga warangka lawas. Jadi ukiran manual, udang-udang, sumenep ya. Tidak tahu dari kayu apa ini. Saya hanya membersihkan saja ini kayunya, serat kayunya mungkin pemirsa tahu. Itu saja mungkin ulasan singkat di awal tahun baru ini. Semoga pemirsa pencinta Tosan Aji ataupun pemirsa channel ini dalam kondisi sehat walafiat, tetap semangat merawat dan melestarikan budaya leluhur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.